warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks eksposisi. Minggu lalu adik-adik kan sudah mengerti apa itu teks eksposisi, apa jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi teks eksposisi mengenai strukturnya, kaidah kebahasaannya, lalu bagaimana cara kita untuk menyusun sebuah teks eksposisi. Nah, baik, nanti materinya akan Ibu jelaskan ya melalui PowerPoint. Jadi nanti adik-adik simak PowerPoint yang akan Ibu sampaikan kepada adik-adik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai materi teks eksposisi, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga adik-adik selalu semangat untuk belajar. Nah, lanjut saja ke materinya ya. Selamat menyimak adik-adik. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks eksposisi. Minggu lalu kan adik-adik sudah belajar mengenai struktur teks eksposisi. Pasti adik-adik sudah mengetahui kan apa itu struktur teks eksposisi. Nah, strukturnya itu ada judul, tesis, argumentasi, dan juga simpulan. Semoga adik-adik masih ingat ya penjabaran ataupun penjelasan dari struktur teks eksposisi. Nah, selanjutnya ada unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsurnya itu ada 3, pronomina, nomina dan verba, serta konjungsi. Nah, pronomina itu adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dibagi menjadi 2, ada pronomina persona dan juga pronomina non persona. Pronomina persona itu contohnya itu seperti ia, dia, anda. Terus yang jamak juga ada kita, kami, kalian. Lalu pronomina non persona contohnya seperti ini, itu, sini. Nah, selanjutnya itu ada nomina. Nomina itu merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Nah, sedangkan verba itu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Nah, dalam kalimat itu biasanya berfungsi sebagai predikat. Lalu selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini disebut juga dengan kata penghubung. Nah, konjungsi ini untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya ada unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Nah, yang pertama ini menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Lalu kedua ada menentukan tujuan eksposisi. Nah, setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Lalu, memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, dan lain-lain. Lalu, membuat kerangka karangan. Nah, sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Nah, selanjutnya, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Nah, adik-adik, ini ada contoh teks eksposisi yang berjudul Kemacetan dan Masa Depan Kota. Nanti adik-adik baca ya. Setelah adik-adik baca, adik-adik nanti saya tugaskan untuk menganalisis struktur pada contoh teks eksposisi ini. Nanti adik-adik analisis tesisnya mana, argumentasinya di mana, lalu simpulannya ada di paragraf mana. Jadi nanti adik-adik analisis ya. Nah, setelah adik-adik sudah menganalisis struktur teks eksposisi dari contoh yang sudah saya berikan, adik-adik
coba untuk menyusun sebuah teks eksposisi ya. Nah, susun dari salah satu topik paragraf yang sudah saya berikan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya.